Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengelolaan data. Baiklah, saat ini kita masuk dalam materi, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Pertama yang akan kita bahas adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Sebelum kita masuk dalam tabel, kita harus tahu dulu apa itu data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta sebenarnya. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram tersebut dapat berupa lingkaran, batang, atau garis. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah pembaca dalam melihat data. Nah, sekarang cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Contoh soal seperti daftar berat badan 60 siswa SMP Negeri 1 Surakarta. Langkah-langkahnya adalah pertama, kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita perhatikan berat badan terendah yaitu adalah 40 dan berat badan tertinggi adalah 43. Mohon maaf, diralat. Data tertinggi berat badan adalah 44. Seperti ini. Artinya, nilai yang harus kita tulis adalah 40 sampai 44. Seperti ini. Kita buat dalam bentuk tabel. Itulah cara bagaimana membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel. Perlu kita ketahui bersama bahwa kolom turus hanya pembantu saja. Jika semua data telah masuk dalam tabel, kolom turus bisa kita hilangkan. Dengan menggunakan tabel frekuensi di atas, kita akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, batang, dan garis. Jadi, dari penyajian data yang kita bahas tadi, ini, kita juga akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, batang, dan garis. Penyajian data yang pertama yang akan dibahas adalah lingkaran. Selanjutnya kita masuk dalam diagram lingkaran. Penyajian dalam bentuk lingkaran dibedakan menjadi dua, yaitu pertama dalam bentuk derajat dan yang kedua yaitu persen. Untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, teman hanya perlu merubah banyak data ke dalam persen. Nah, mari kita perhatikan proses penyajian data dalam bentuk lingkaran, dalam derajat, dan persen yang akan dibahas di bawah ini. Diagram lingkaran dalam derajat perlu perhitungan banyaknya data ke dalam derajat. Seperti berat 40 kg sama dengan 6/60 kali 360 sama dengan 60 derajat. Begitu juga dengan 41 kg, 42 kg, 43 kg, dan 44 kg. Setelah mendapatkan data dalam bentuk derajat seperti di atas, buatlah diagram lingkaran yang sesuai seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Seperti ini. Kita buat dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat seperti ini, seperti gambar. Nah, itulah pembahasan mengenai penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram lingkaran. Selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh teman kami Eva Mokodompit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Eva Natalia Mokodompit. Saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 6 tentang pengolahan data yang disampaikan oleh Saudari Jessica. Yang pertama, tentang diagram batang. Penyajian data ke dalam bentuk diagram batang cukup mudah dilakukan dibanding diagram lingkaran. Sobat ID School hanya perlu menyesuaikan keterangan data dan banyak data pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, Sobat ID School hanya perlu menggambar batangnya sesuai data yang diketahui. Penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti kita lihat pada tabel bahwa berat badan dari kelima siswa dan frekuensinya dan disalin dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang ditulis pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X terdapat berat badan dan sumbu Y terdapat banyaknya siswa. Pada sumbu Y 6 orang siswa memiliki 40 kg berat badan. 12 siswa memiliki berat badan 41 kg. 15 siswa memiliki berat badan 42 kg. 18 siswa memiliki 43 kg berat badan. Dan 9 siswa memiliki 44 kg berat badan. Selanjutnya, diagram garis. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhirnya. Pada diagram batang, hasil akhirnya adalah menggambar batangnya. Pada diagram garis, Sobat ID School hanya perlu menarik garis dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui. Hasil penyajian data dalam bentuk diagram garis dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti kita lihat bahwa banyaknya siswa terdapat pada sumbu Y dan berat badan terdapat pada sumbu X. 6 orang siswa memiliki berat badan 40 kg. 12 siswa memiliki berat badan 41 kg. 15 siswa memiliki berat badan 42 kg. 18 siswa memiliki berat badan 43 kg. Dan 9 siswa memiliki berat badan 44 kg. Contoh soal yang pertama seperti kita lihat sebagai berikut. Urutannya teracak dan tidak berurutan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasannya. Data diurut terlebih dahulu sehingga menjadi diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya dibuat dalam bentuk tabel seperti berikut. Permasalahannya adalah bagaimana cara membuat diagram batang daun jika data yang pertama terdiri atas angka-angka ratusan, yang kedua terdiri atas angka-angka 1 sampai 9. Permasalahannya adalah dan ini jawabannya. Yang pertama, jika data terdiri atas angka-angka ratusan, maka bagian batang memuat angka ratusan dan puluhan, sedangkan bagian daun memuat angka satuan. Contoh, jika 125, maka angka 12 sebagai batang dan daun dan 5 sebagai daun. Yang kedua, jika data terdiri atas angka-angka 1 sampai dengan 9, maka bagian batang memuat angka 0, sedangkan daun memuat angka tersebut. Contoh, jika 3, maka angka 0 sebagai batang dan 3 sebagai daun. Contoh soal selanjutnya, diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Dengan persentase voli 20%, tari 12%, drama 0%, KIR 13%, PMR 10%, basket 30%. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
ekstrakurikuler drama adalah siswa ekskul drama sama dengan 100% kurang 12% tambah 20% tambah 30% tambah 10% tambah 13% sama dengan 100% tambah 85% sama dengan 100% kurang 85% sama dengan 15%. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 15% dikalikan total siswa. 15% kali 300 sama dengan 15 per 100 kali 300 sama dengan 45 siswa. Jadi banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah 45 orang. Contoh soal yang selanjutnya yaitu tentang pengunjung perpustakaan. Suatu hari Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Seperti kita lihat pada sumbu Y terdapat banyak pengunjung dan sumbu X hari pengunjung datang. Rata-rata pengunjung 41 orang selama 5 hari. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Ani. Berapa banyak pengunjung pada hari Rabu? Pembahasannya, banyak pengunjung pada hari Senin 45 orang, hari Selasa 40 orang, Rabu belum diketahui, Kamis 30 orang, dan Jumat 20 orang. Rata-rata pengunjung 41 orang selama 5 hari. Rata-rata sama dengan 45 tambah 40 tambah X tambah 30 tambah 20 per 5. 41 sama dengan 135 tambah X per 5. 41 kali 5 sama dengan 135 tambah X. 205 sama dengan 135 tambah X. X sama dengan 205 kurang 135 sama dengan 70. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan materi tentang tendensi sentral ke jalan memusat. Salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau tendensi sentral. Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang sering digunakan, yaitu yang pertama mean atau rata-rata hitung atau rata-rata aritmetika, yang kedua median, yang ketiga modus. Berikut adalah contoh data dalam bentuk tabel. Yang pertama, nilai 65 berjumlah 5 siswa, yang kedua nilai 70 berjumlah 9 siswa, yang ketiga nilai 75 berjumlah 14 siswa, yang keempat nilai 80 berjumlah 10 siswa, yang kelima nilai 85 berjumlah 5 siswa, yang keenam nilai 90 berjumlah 7 siswa, dan total keseluruhan siswa adalah 50. Kita masuk pada mean. Mean yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Berikut adalah contoh rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyak data. Sebagai teladan dari data di atas, kita sanggup mencari meannya dengan cara menjumlahkan nilai yang ada, kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang ada menyerupai ini. 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 per 50 siswa sama dengan 465 dibagi 50 siswa, jadi totalnya yaitu 9,3. Capricornus nilai rata-rata siswa kelas 6 untuk pelajaran matematika di SD Tunas Mekar yaitu 9,3. Kita masuk pada median. Median yaitu nilai tengah. Diperoleh dengan cara mengurutkan nilai-nilai yang ada dari yang terkecil hingga terbesar. Perhatikan latihan soal berikut ini. Nilai ulangan harian matematika kelas 4 SD Sumberrejo berturut-turut adalah 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 10, 5.
carilah median dari data tersebut. Jadi penyelesaiannya, urutkan nilai-nilai tersebut dari yang terkecil seperti 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Dan jumlah datanya adalah 10. Ambil nilai yang ada di tengah-tengah. Bila jumlah datanya genap, ambil 2 nilai yang ada di tengah, kemudian dibagi dengan 2. Seperti pada soal di atas, alasannya jumlah datanya genap 10, maka kita ambil 2 nilai yang ada di tengah, yaitu 7 dan 7. Jadi 7 tambah 7 bahagi 2 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka median dari data tersebut yaitu 7. Kita masuk pada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Bila dilihat dari data nilai matematika siswa kelas 6 SD Tunas Mekar, maka nilai yang paling sering muncul yaitu 70. Alasannya ada 14 siswa yang mendapatkan nilai 70. Demikianlah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut ke penyajian data kelompok. Ya, penyajian data kelompok sama seperti penyajian data tunggal ya, bisa digunakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, bisa dengan diagram batang dan lain sebagainya. Kita masuk dalam penyajian data kelompok dalam bentuk tabel seperti ini. Sudah ada keterangan-keterangannya di sana bahwa TB itu tepat batas bawah kelas, banyaknya data yang ada di rentang dan sebagainya. TB itu tepi bawah kelas, ini tepi bawah dan ini tepi atas. Berlaku untuk semuanya ini. Gitu. P panjang kelas. Dan frekuensi itu banyaknya data yang ada di rentang kelas pertama. Misalnya 31 sampai nilai 31 sampai 40 ada 3 orang dan sebagainya. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ini diagram batangnya untuk yang ada di Y-nya ini adalah melambangkan banyaknya data yang ada di rentang kelas pertama. P interval ya, atau panjang kelas 10 itu didapat dari perbandingan antara 31 sampai 40 dan seterusnya. 31 kurang 40 itu 10. Berlaku untuk seterusnya. Untuk TB, batas bawah pada kelas untuk data kelompok itu seperti ini. Sama sih seperti pada tabel ya yang sebelumnya. Untuk penentuannya. Kita masuk pada rumus min atau nilai rata-rata dari suatu kelompok, dari suatu data kelompok. Kalau data tunggal kita cuma menjumlahkan semua data kemudian membagi dengan banyaknya data. Tapi kalau data kelompok ada langkah-langkah yang perlu dilewati. Namun pada intinya sebenarnya sama. Cuma karena data kelompok itu bisa dikatakan lebih rumit ya. Dia pakai rumusnya adalah ini. Ya, X bar itu lambang dari min atau nilai rata-rata. Lebih mudah digunakan rumus yang ini ya. X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Dengan keterangan sebagai berikut. X bar itu nilai rata-rata, rataan hitungan dari kelompok. FI frekuensi kelas ke I dan XI nilai tengah kelas ke I. Oke, lanjut. Median atau data nilai tengah. Karena penyajian data disajikan dalam bentuk kelompok, datanya tidak dapat diurutkan seperti pada data tunggal. Jadi, untuk menentukannya kita pakai rumus juga. ME atau Q2. Q2 M median sama dengan Q2 ya, sama saja itu. Sama dengan rumusnya TB atau tepi bawah kelas median.
Tepi bawah kelas median itu kita cari nilai mediannya, terus kita lihat tepi bawahnya. TB diperoleh dengan, misalnya kita udah dapat ya, kita dapat nilai mediannya. Kelas bawahnya, tepi bawahnya itu kita kurang 0,5. Seperti ini rumusnya. TB tambah 1/2N kurang FK per FI kali P. P itu panjang kelas interval. Ya. Atau perbandingan. Ya, ini rumusnya. Kemudian modus, data kelompok. Nilai atau data yang paling sering muncul dalam data yang mempunyai nilai frekuensi paling tinggi. Untuk cari modus, ini rumusnya. MO atau modus sama dengan TB seperti tadi, tepi bawah kelas modus. Seperti tadi ya. TB itu maksudnya tepi bawah kelas modus. Kalau pada median, TB di sini maksudnya tepi bawah kelas median. Nah, kalau pada modus maksudnya TB ini tepi bawah kelas modus. Sama juga dengan min, ya. Kalau ada TB-nya berarti maksudnya tepi bawah kelas min. Ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus, dan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi yang dimaksud di sini kita dapat nilai modusnya. Ya, kita lihat frekuensinya, dan frekuensinya untuk D1, kalau D1 frekuensi dari kelas modus itu kita kurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus. Untuk D2 frekuensi dari kelas modus itu kita kurangi sesudah ya frekuensi kelas modus, atau nilai frekuensi setelah ya frekuensi nilai modus. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada contoh soal. Nah, ini contoh soal. Di sini kita akan cari nilai rata-rata pada tabel tersebut. Ya, ini tabelnya ya. Nilai rata-rata atau min. Nah, rumus min itu kan rumus min itu kan X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI ya, dengan keterangan ini ya. Lalu kita sesuaikan dengan contoh soal. Jadi ini contoh soal yang tadi ya. Karena di rumusnya itu kita harus cari nilai XI ya, XI kita kalau seperti yang dikatakan ya, bahwa untuk menentukan nilai rata-rata suatu kelompok kita membutuhkan nilai tengah. Untuk cari nilai tengah dari masing-masing kelas, dari semua kelas itu ya. Nah, untuk mencari nilai tengahnya dilakukan dengan cara seperti ini ya. XI sama dengan 40,5. Kita lihat yang tadi ini 40,5 tambah 30,5 ya. Untuk mencari nilai XI itu pertama kita mencari nilai tengah dari setiap kelas yang ada yang seperti itu. Jadi misalnya dari 31 sampai 40. Jadi kita urutkan. Kita buat seperti dalam bentuk data tunggal ya, dari 31 sampai 40. Lalu kita lihat nilai tengahnya. Nah, karena ini ada nilai pakai desimal atau koma, berarti jumlah untuk nilai tengahnya itu
ada 2 angka. Nah, 2 angka itu kemudian 2 angka itu dibagi 2 seperti ini. Nah, dan begitu juga untuk seterusnya. Tapi ada mudahnya ya. Jadi kita tak perlu menghitung semuanya seperti ini. Cukup dilihat dari kelas yang pertama. Misalnya di kelas pertama kita dapat seperti ini ya. 40,5 tambah 30,5 per 2 sama dengan 71 per 2 35,5. Untuk XI ke bawahnya itu langsung menyesuaikan 35,5 45,5 55 kelipatan 10 ya, kelipatan 10. 35,5 kurang 45,5 kan itu 10. Terus seperti itu. Jadi mudah sebenarnya untuk mencari itu. Kemudian ya, dirumuskan itu sigma FI kali XI. Jadi di sini kita udah dapat XI-nya. Kita kalikan dengan FI atau frekuensi. 35,5 kali 3 sama dengan 106,5 dan seterusnya seperti itu. Nah. Ya, seperti itu. Kalau sudah dapat semua nilainya, kita tinggal masukkan ke rumus. Ya, seperti ini. Sigma XI kali FI per sigma FI. Sigma XI kali FI-nya ini jumlahnya. Sigma itu kan melambangkan jumlah 2470 dibagi dengan sigma FI atau jumlah frekuensi 40. Jadi 2470 dibagi 40 sama dengan 61,75. Jadi nilai rata-rata dari data adalah 61,75. Kemudian contoh soal untuk kita cari modus atau MO. Dengan contoh soal memakai diagram batang ya. Diperhatikan. Kalau yang mau tulis silakan ditulis agar lebih mudah nantinya. Kita langsung ke pembahasan. Dari diagram di atas diketahui modus ada pada interval 45 sampai 49. Kenapa demikian? Karena modus ini kan MO itu atau modus nilai yang paling banyak. Jadi kita tinggal lihat frekuensinya saja ya. Yang paling banyak itu atau yang paling atas yang memiliki frekuensi sebanyak 12 atau banyaknya yang pokoknya yang lebih banyak itu adalah nilai 45 sampai 49 dengan frekuensi 12. Jadi itu adalah modusnya. Nah, dari situ kita tinggal masukkan ke rumus. MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. TB itu kan kelas tepi bawah kelas modus. Jadi tepi bawahnya adalah 45. Kita dapat bagaimana nilai TB? 45 kita kurangi 0,5. Nilainya adalah 44,5. D1 itu frekuensi. Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus ya. Jadi dia 12 dikurangi jadi D1 itu frekuensi kelas modus kita kurangi frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi sebelum kelas modus adalah data 40 sampai 44 atau 8. Jadi di sini D1 12 kurang 8. Kemudian D2 frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah data modus. Sesudah data modus ini adalah 50 sampai 54. 6. Data modus kan 45 sampai 49.
Sesudah kelas modusnya berarti 50 sampai 54 dengan frekuensinya 6. Jadi 12 kita kurangi 6. Seperti itu. P-nya interval. Interval itu rentang antara batas-batasnya, misalnya 30 sampai 34 ada berapa rentangnya. Kalau di sini ada 5. Begitu untuk semuanya itu rentangnya cuma 5. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. MO 44,5 ditambah 4 per 4 tambah 6 kali 5. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jawabannya adalah 46,5. Kesimpulannya, pengolahan data yang dipelajari pada makalah ini adalah dalam bentuk tabel dan diagram dan hal-hal yang sangat diperlukan dalam pengolahan data, yakni tendensi sentral, nilai tertinggi dan terendah, nilai rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Di mana rata-rata yang sering disebut dengan mean dan merupakan nilai rata-rata sekumpulan data, modus merupakan nilai yang sering atau paling banyak muncul, dan median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kata-kata yang menyinggung. Semoga presentasi kami ini akan membantu kita semua ke depannya. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 6 mengenai pengolahan data.